Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbicara tentang Makkah. Makkah bukan sekedar kota biasa sebagaimana kota-kota yang lainnya, karena di dalamnya terdapat keutamaan dan keberkahan serta menjadi kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki kota ini merupakan impian dan cita-cita umat Islam seantero dunia ini, karena di kota inilah kita melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Memasuki kota Makkah tentu tidak hanya sekedar perjalanan fisik saja, namun juga perjalanan spiritual yang bisa membawa umat Islam lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berada di dalamnya akan memiliki semangat lebih untuk beribadah dan memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tidak lain selain karena keberkahan yang Allah letakkan pada tanah dilahirkannya manusia termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tempat yang mulia dan suci, tentu orang-orang yang hendak memasukinya juga harus menjaga adab dan etika yang benar. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa adab yang harus dijaga oleh orang-orang yang hendak memasuki kota Makkah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, beliau wafat tahun 55 Hijriah, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Menurut Imam Ghazali terdapat 6 adab yang harus dilakukan oleh orang-orang yang hendak memasuki kota Makkah. Berikut ini adalah adab kita akan masuk ke kota Makkah. Yang pertama adalah mandi ketika sampai di Dzul Tuwa. Adab pertama bagi orang yang hendak memasuki kota Makkah adalah mandi sunnah ketika sampai pada Dzul Tuwa. Dzul Tuwa sendiri merupakan sebuah lembah yang ada di sebelah utara Masjidil Haram. Mandi di tempat ini dianjurkan bagi orang yang hendak memasuki kota Makkah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Umar disebutkan, Anna ibn Umar kana la yaqdamu Makkah illa bata bi Dzul Tuwa hatta yusbiha wa yaghtasila thumma yadkhulu Makkah naharan wa yadhkuru 'anil nabi annahu fa'alahu. Artinya, sungguh Ibnu Umar tidak memasuki kota Makkah kecuali bermalam di Dzul Tuwa sampai pagi. Kemudian ia mandi lalu masuk kota Makkah pada siang hari. Ia berkata bahwa Nabi juga melakukan seperti itu. Hadis riwayat Muslim dan dalam Sunan Al-Baihaqi. Yang kedua adalah berdoa ketika masuk kota Makkah. Adab kedua bagi orang yang hendak memasuki kota Makkah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun teks doanya adalah sebagai berikut. Allahumma hadza haramuka wa amluka faharrim lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari 'ala an-nari wa amilni min 'adzabika yawma tab'atsu 'ibadaka waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atik. Artinya, ya Allah, ini adalah tanah sucimu dan keamananmu, maka haramkanlah dagingku, darahku, rambutku, dan kulitku dari neraka. Selamatkanlah diriku dari siksamu. Pada hari engkau membangkitkan kembali hamba-hambamu, jadikanlah aku termasuk kekasihmu dan orang yang taat kepadamu. Yang ketiga, dari arah dataran tinggi. Yang ketiga adalah yang sunnah untuk dilakukan oleh orang yang hendak memasuki kota Makkah adalah masuk dari sisi Abtah atau Bata, Janibul Abtah, tempatnya dari dataran tinggi atau Thaniyah Kada. Sedangkan ketika pulang adalah melalui dataran rendah. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika memasuki Makkah. Dalam riwayatnya disebutkan, karena Rasulullah SAW idza dakhala Makkah dakhala min ats-thaniyati al-'ulya allati bil bitha
yang artinya Rasulullah ketika masuk Makkah, ia masuk dari dataran tinggi yang ada di Bata. Yang keempat adalah berdoa ketika melihat Baitullah. Adab keempat adalah ketika orang yang hendak memasuki Makkah sudah tiba di Makkah dan sampai pada Ras Ar-Rad atau dataran tinggi di mana seseorang akan melihat Baitullah, maka dianjurkan baginya untuk berhenti dan membaca doa sebagaimana yang diajarkan berikut. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa daruka darus salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, Allahumma inna hadha baituka azamtahu wa karramtahu wa syarraftahu, Allahumma fazidhu ta'ziman wa zidhu tashrifan wa takriman wa zidhu mahabatan wa zid man hajjahu birran wa karamatan, Allahumma iftah li abwaba fadlik abwaba rahmatik wa dakhilni jannataka wa a'idni minasyaitanir rajim. Yang artinya tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha memberi keselamatan, darimulah datangnya keselamatan dan darimulah adalah rumah kedamaian. Maha suci Engkau, zat pemilik keagungan dan kemuliaan. Ya Allah, ini adalah rumahmu, Engkau mengagungkannya, Engkau memuliakannya dan Engkau meluhurkannya. Ya Allah, tambahkanlah olehmu keagunganmu, kemuliaan dan keluhurannya. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu, masukkanlah aku pada surgamu dan lindungilah aku dari setan yang terkutuk. Yang kelima adalah masuk Masjidil Haram melalui pintu Bani Syaibah. Adab yang kelima adalah orang yang hendak memasuki Masjidil Haram hendaknya masuk melalui pintu Bani Syaibah, kemudian membaca doa berikut. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa fi sabilillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan menyebut nama Allah, dengan Allah, dari Allah, kepada Allah, di jalan Allah dan atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sudah dekat dengan Baitullah, maka dianjurkan membaca doa berikut ini. Alhamdulillahi wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa ala Ibrahim khalilika wa ala jami'i anbiya'ika wa rusulika. Artinya segala puji hanya milik Allah dan semoga keselamatan tercurahkan kepada hamba-hambanya yang Dia pilih. Ya Allah, anugerahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, hambamu dan utusanmu, dan kepada Nabi Ibrahim kekasihmu, serta kepada semua para Nabi dan Rasul. Selanjutnya adalah mengangkat kedua tangan seraya berdoa sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka fi maqami hadha fi awwali manasiki an tataqabbal taubati wa an tatajawaz al khati'ati wa tada'a anni wazri. Alhamdulillahilladzi ballaghani baitahu al-haram alladzi ja'alahu mathabatan lin-nasi wa amna wa ja'alahu mubarakan wa hudan lil alamin. Allahumma inni عبدك والبلد بلدك والحرم حرمك والبيت بيتك جئتك أطلب رحمتك وأسأل مسألته المضطر الخائف من عقوبتك الراجي لرحمتك الطالب مرضاتك. Artinya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu di tempat aku berdiri ini dan di awal ibadah hajiku, agar engkau menerima taubat dan pengampunan kesalahanku serta menghilangkan dosa-dosaku. Segala puji hanya Allah, hanya milik Allah yang telah mengantarku sampai ke Masjidil Haram, yang Dia jadikan sebagai tempat berkumpul dan tempat aman bagi manusia, menjadikan berkah dan berbagai petunjuk bagi alam semesta. Ya Allah,
sungguh aku adalah hambamu, negeri ini adalah negerimu, tanah haram ini adalah tanah harammu, dan rumah ini adalah rumahmu. Aku datang mencari rahmatmu dan memohon kepadamu seperti permohonan orang yang sangat membutuhkan, lagi takut akan siksaanmu, yang mengharap rahmatmu dan mencari keridhaanmu. Yang keenam adalah menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Adab keenam adalah yang terakhir, yaitu ketika sudah berada di Baitullah, maka dianjurkan baginya untuk pergi menuju Hajar Aswad ya, sebelum melakukan tawaf. Sesampainya di tempat Hajar Aswad, dianjurkan baginya untuk menyentuh dengan tangan kanan, kemudian menciumnya seraya memohon doa sebagai berikut. Allahumma amanati addaituha wa mitsaqi wafaituhu ushhud li bil muwafati. Ya Allah, amanahku telah aku laksanakan dan janjiku telah aku tepati, maka saksikanlah bahwa aku telah memenuhinya. Lalu selanjutnya Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwa andaikan ia tidak bisa menyentuh dan mencium Hajar Aswad, maka hendaknya ia berjalan dengan menghadap ke arah sambil membaca doa tersebut. Kemudian setelah itu barulah ia mengerjakan tawaf. Wallahu a'lam bishawab.